putaran ekonomi kan harus jalan. Kalau putaran Hmm, ekonomi nggak jalan, hmm, ya negara ini juga ambruk sih. benar, Iya kan? benar, benar, Ya. benar, benar. Ekor- Hmm, hmm. karena kalau kita mau jujur bahwa putaran ekonomi negara ini kan lebih besar tuh sebetulnya di UKM. So, Benar Ibu, bagaimana benar. UKM ini harus harus bisa bangkit, harus bisa segera dibangkitkan. Hmm. Hai guys, welcome back to The Ngobis, acara IG Live kami yang setiap Senin ya guys, setiap Senin pukul 7 malam ya, WIB 19.00 ya. Buat teman-teman yang selalu pantengin acara kami The Ngobis ya, pasti tahu tuh kemarin kita ngobrol dengan siapa ya. Nah, tapi hari ini nggak kalah keren ya guys, kita hari ini akan ngobrol dengan salah satu narasumber yang luar biasa juga ya. Kemarin narsumnya perempuan juga kemarin dengan Bu Amelia. Oke, jadi kemarin minggu lalu kita sempat live ya dengan Bu Amelia gitu ya. Kalau nggak salah kemarin kita bahas soal apa ya guys ya. Minggu lalu kita bahas soal strategi pengelolaan SDM ya. Jadi minggu lalu kita bahas soal strategi pengelolaan SDM ya. Tetap di kita bincang-bincang santai dengan para pembisnis sukses ya. Yang kali ini guys, yang hari ini kita akan ngobrol juga dengan seorang perempuan ya. Jadi hari ini pembisnisnya luar biasa juga, seorang perempuan ya, ibu yang luar biasa ya, dengan Ibu Irma Sustika ya, dengan Ibu Irma Sustika ya. Jadi kita hari ini akan membahas soal apa nih? Strategi UMKM bangkit dan bertumbuh pasca pandemi ya. Jadi ini pasti topik yang keren guys. Soalnya ini kan kita habis ini moga-moga ya habis COVID kita selesai ya, karena sudah mulai disuntik ya, sudah divaksin ya. Nah, harapannya setelah kita pandemi COVID, setelah kita disuntik, setelah vaksin semua, ekonomi sudah mulai menggeliat nih ya. Terus gimana nih mulai kita sebagai UMKM mempersiapkan diri kita untuk bisa growing, untuk bisa fight ya di masa setelah atau pasca pandemi COVID ya. Oke guys, ini narasumbernya sudah join. Oke ya, sebentar saya bacakan dulu profilnya Bu Irma Sustika ya. Jadi Bu Irma Sustika ini adalah CEO dari ISF Consulting guys ya. ISF Consulting ya. Dan juga beliau ini adalah founder Womanpreneur Community ya. Ini keren guys. Jadi beliau membuat komunitas dari Womanpreneur ya, bagaimana perempuan menjadi entrepreneur ya. Dan ini beliau juga trainer dan juga UKM business coach dan juga penulis guys ternyata guys. Ini keren banget, ini profilnya banyak nih. Ya, kita nggak lama-lama guys, langsung kita undang Bu Irma Sustika ya. Oke, hai Bu Irma. Hai, Mas Edi. Hai. Ya, Apa kabar Ibu? baik, sehat Baik, baik, selalu. baik. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ini lagi posisi di mana nih Bu? Posisinya? Di rumah pastinya. Di rumah pastinya ya Bu ya. Banyak WFH ini Ibu sekarang ya, atau tetap masih sudah ke kantor atau gimana nih kondisinya sekarang? Masih lebih banyak di rumah, ke kantor sih datang ke kantor, paling ke kantor juga beberapa kali, dan semua kegiatan masih kita lebih banyak dilakukan, Hmm. masih masih online nih Mas Dedi Online ya juga. Bu ya. Bahkan Masih, kita termasuk masih untuk lakukan. consultingnya sudah semuanya via online ya Bu ya. Iya, Oke, iya. Untuk oke. konsultingnya, untuk kegiatan komunitasnya, semua Yes. kita lakukan by virtual semua. By virtual. Oh, aduh, mantap. Berarti komunitasnya pun juga online ya, Bu ya? Komunitas womanpreneur-nya Eh, ya? Sekarang iya, tentunya iya, Oh. kita harus beradaptasi, kita harus dalam mengkondisikan. Jadi sejak pandemi semua aktivitas kita lakukannya ya secara online, secara virtual. Oke. Tapi enggak bingung ya, Bu ya, karena kan masukin kalau community biasanya mungkin ketemu, biasanya in touch, hahaha gitu ya Bu ya, chit chat gitu ya. Apalagi kalau perempuan ya Bu, ngumpul gitu kan enak ngomongnya gitu ya, sharing.
lalu akhirnya ketemu, akhirnya pindah ke apa online tuh gimana Bu rasanya Bu? Kalau community gitu Bu? Ya harus bisa beradaptasi ya. Jadi memang dari awal kita sudah langsung switching. Begitu awal pandemi kita langsung switch. Walaupun kita nggak bisa ketemu fisik, tapi kita tetap masih bisa tatap-tatapan kok. Yes, tatap-tatapan secara virtual ya Bu Irma ya. Masih bisa tatap-tatapan virtual, masih bisa saling melihat, ya masih bisa saling berkomunikasi. Justru di satu sisi malah lebih mudah karena mungkin kalau dulu kita kegiatannya berpindah-pindah, misalnya bulan ini kita di kota ini, di kota itu, tapi dengan virtual bisa jadi satu malah dari kelas mana pun kita bisa. Yes. Jadi malah lebih gampang ya Bu Irma ya malahan ya. Benar. Daripada ketemu offline gitu ya. Semua. Benar. Yes. Oke. Ini anyway, thank you banget Bu Irma. Hari ini sudah berkenan untuk sharing-sharing dengan kami ya Bu ya. Terutama dengan topik hari ini kita ngomong soal ini ya, UKM ya. Bagaimana UMKM ya bisa bangkit dan bertumbuh pasca pandemi ya. Ini topik yang saya yakin dan percaya pasti bermanfaat buat teman-teman audiens ya, The Consulting ataupun teman-teman juga yang nonton nantinya pasti bermanfaat. Nah, tapi sebelum kita mulai Bu, kita ngomong ke topik intinya gitu. Mungkin nanti Bu Irma bahas strategi atau apapun yang Bu Irma akan sampaikan. Nah, kami tertarik nih Bu. Kita ingin tahu nih, maksudnya buat teman-teman juga kalau mungkin lihat profilnya pembicara itu taunya kisah-kisah bagusnya saja Bu gitu ya. Kisah-kisah suksesnya gitu ya. Irma CEO ISF Consulting gitu, founder Womanpreneur ya. Tapi nggak tahu nih Bu kisah hidupnya, kisah jatuh bangunnya, kisah suksesnya. Nah ini mungkin boleh nggak Bu kalau kita ulik-ulik dikit nih Bu, biar kita juga teman-teman dapat inspirasi dari cerita-cerita mungkin yang disampaikan oleh Bu Irma nih Bu kira-kira. Oke, Mas Dedi ya. Seringkali kan kita hanya melihat dari sisi luar ya. Wah enak, wah indah, wah seru gitu. Di satu sisi kalau dibilang sebuah perjalanan, saya pada awalnya dahulu juga saya sebagai karyawan nih Mas Dedi. Saya sebagai profesional, saya di financial institution kurang lebih selama hampir 20 tahun. Oke. 20 tahun, lalu pada satu titik saya mengundurkan diri di tahun 2006. Saya mengundurkan diri, saya resign. Alasannya mungkin klasik bagi perempuan adalah saya ingin dekat dengan anak-anak. Oh, sudah 20 tahun ya Bu waktu itu Bu ya? Iya. Ya, hampir 20 tahun menjadi posisi yang juga sudah cukup bagus, tapi pada satu titik saya harus memilih nih. Ya, tidak mudah memang untuk menentukan sebuah pilihan. Saya terus dengan karir saya atau saya kembali di rumah. Nah, saat itu saya lebih memilih untuk anak-anak saya lebih memilih pulang untuk lebih dekat dengan anak-anak saya. Nah, konyol sih kalau bilang gile banget gitu ya, dengan karir selama itu lalu ditinggalkan begitu saja, lalu saya kembali ke rumah dan disitulah saya sebenarnya awal merintis untuk consultingnya saya. Gitu. Ya, padahal 20 tahun ya Bu, kalau di industri keuangan sudah posisinya sudah termasuk yang manajemen tingkat atas ya Bu ya, udahan ya Bu ya? Lumayan, iya. Yes. Kalau boleh tahu di apa Bu? Industri finansial di apa? Di bank atau di sekuritas? Pertama saya di perbankan. 10 tahun saya di perbankan, 10 tahun di dunia insurance. Oke. Ya, jadi juga udah dengan posisi yang bagus. Dan, tapi satu sisi apa yang harus saya lakukan ya saya harus memilih gitu. Jadi tahun 2006 saya memutuskan untuk resign dan saya membangun usaha sendiri di rumah dengan membangun consulting tersebut. Gitu Mas Dedi. Jadi memang tidak mudah ya. Saat itu dari sisi profesional saya memangkas langsung dan saya switch menjadi entrepreneur untuk membangun sebuah consulting sendiri dari sebuah kamar di rumah saya. Yes.
Iya, iya. Awalnya tuh itu, lalu tahun 2010 baru saya apa ya, menyentuh dan mencoba membangun sebuah komunitas dengan awalnya tujuannya ingin agar membantu dan mendampingi teman-teman perempuan khususnya agar bisa lebih maju. Ya. Jadi 2010 baru mulai membuat untuk womanpreneur itu ya Bu ya, untuk community womanpreneur itu ya. Oke. Itu juga berawal juga karena saya berpikir dengan saat itu yang ada di otak saya tuh hanya karena saya sebagai sebelumnya lama di profesional dan saya tidak pernah saya waktu itu sangat amat berharga. Namun di sisi lain masih sering melihat banyak teman-teman perempuan saat itu ya yang banyak membuang waktu produktifnya mereka di rumah. Saya pikir sayang sekali ya gitu ya. Jadi kita awalnya hanya just to sharing di sosial media juga. Karena buat apa sosial media kalau hanya dipakai tidak untuk hal-hal yang positif. Awalnya itu dari situ, Mas Dedi. Oke. Menarik ya Bu ya, menarik. Bu, mungkin teman-teman juga belum tahu nih Bu ya. Kan kalau Ibu juga pendiri atau CEO dari ISF Consulting gitu ya. Mungkin boleh nggak Bu diceritakan singkat buat teman-teman juga biar teman-teman tahu nih apa sih ISF Consulting, bergerak di bidang apa sih gitu ya. Terus kok bisa sih sampai bisa buat womanpreneur itu apa sih yang dibawa misinya oleh Bu Irma gitu ya selaku dari founder dari womanpreneur itu Bu? Ya, keduanya memang didorong oleh idealisme sih sebenarnya sih Mas Dedi. Pada saat saya membangun consulting, jujur waktu itu saat saya memutuskan untuk resign kan keluarga saya marah gitu ya. Udah gila apa ya gitu ya. Dimarahin sama semua orang gitu. Udah gila apa ya gitu. Dan dibilang gila gitu. Karir seperti itu di satu sisi masih single parent. Semua bilang, terus anak-anak mau dikasih makan apa gitu loh. Kamu mau usaha apa gitu loh. Nah, kenapa akhirnya saya memilih untuk merintis consulting saat saya resign? Saat itu yang ada di benak saya terbiasa bekerja di perusahaan besar ya di korporasi. Di mana untuk sebuah korporasi yang namanya pelatihan, yang nama training itu kayaknya udah jadi makanan wajib makanan ya sehari-hari, untuk benar. ya, makanan sehari-hari. Tapi tidak untuk perusahaan-perusahaan kecil. Saat itu saya belum menyentuh. Benar. Ya, tapi tidak untuk perusahaan-perusahaan yang relatif masih kecil. Di satu sisi mereka butuh bertumbuh loh. Benar. Di satu sisi bukan hanya karyawan dari perusahaan besar aja yang perlu improve, namun perusahaan-perusahaan kecil juga bagaimana mereka mampu untuk meningkatkan kapasitas dari karyawan-karyawannya. Nah, seperti itu. Jadi awalnya tuh dari sana terdorongnya saya. Saya 20 tahun, saya punya pengalaman yang cukup, saya punya ilmu yang nggak bosan-bosan. Mungkin dulu perusahaan saya nyekolahin ini itu untuk apa, teman-teman, disimpan di otak saya aja semua pengalaman dan semua ilmu. Rasanya kok egois sekali saya gitu. Nah, 2006 tuh saya langsung switch. Saat itu saya langsung memang fokus saya kepada perusahaan-perusahaan yang relatif masih kecil ya, yang belum banyak karyawannya, namun mereka butuh improvement. Nah, itu awalnya saya bangun consulting. Jadi ISF Consulting ini lebih kepada human development gitu ya Bu ya? Lebih kepada human development, sales sama service. Oh, human development, sales and service. Berarti cukup komprehensif ya Bu ya, cukup banyak juga ya yang dilatih ya. Oke. Menarik. Jadi dari sana Ibu buka consulting dulu, and then dari situ baru punya idealisme juga untuk bisa membantu gitu ya Bu ya, perempuan-perempuan yang di rumah saja gitu ya.
Benar, Mantap, benar, mantap. benar. Jadi 2006 saya bangun consulting, 2010 itu saya awalnya sih hanya saya sharing di sosial media, tapi intinya saya adalah bagaimana sih teman-teman perempuan ya, walaupun di rumah aja. Toh saya yang dari orang kantoran, saya pulang ke rumah dan saya bisa menciptakan uang dari rumah gitu loh. So why not gitu loh, ibu-ibu. Jangan cuma nonton sinetron aja, jangan cuma banyak yang gini kan sekali gini akuan kerjaannya cuman bisanya cuman ngumpi. Ih sedih enggak banget deh ya dibilang seperti itu kan. Gitu, so kita bisa melakukan something kok dari rumah yang bisa jadi berkelas seperti itu. Nice. Sampai saat ini anggotanya Womenpreneur sudah berapa banyak, Bu? 2010 ya, berarti ya, sudah 10 tahun ya, kurang lebih 11 tahunan ya. 10 tahun, mau 11 tahun, iya, 10 mau 11 tahun. Ya. Secara keseluruhan anggota kita ada sekitar 15.000, Mas Dedi. 15.000, mantap ya Bu. Ya ini ya, dari mana Bu? Maksudnya di kota mana aja yang ada? Hampir di seluruh pelosok Indonesia ada. Wow, keren. Berasal dari rumah sampai akhirnya punya member 15.000 orang ya Bu. Mantap. Iya. Iya. Tahun 2010 kita bangun, lalu dalam perjalanan tuh kami masih mencari jejak sih sebenarnya di awal-awal itu. Ini mau dibawa mau ngapain sih nih komunitas? Apakah cuma just to say hahaha hihi atau mau menjadi komunitas apa ini gitu? Karena misi awalnya memang ingin menjadi wadah bagi teman-teman perempuan untuk improve diri, sehingga kami memfokuskan diri kepada wadah edukasi bagi teman-teman perempuan untuk membangun usahanya dengan langkah yang benar. Oke, jadi ini khusus ya Bu ya untuk perempuan ya Bu. Kalau saya daftar nggak boleh nih berarti ya Bu ya. Nggak boleh nih Bu ya. Kalau masih pria nggak boleh masuk nih Bu ya. Mendorong perempuan boleh. Kecuali istri saya nih Bu ya, masukin gitu ya ke sana ya. Oke. 15.000 wanita ya Bu, luar biasa. Dalam 10 tahun ada 15.000 orang di satu community ini. Bukan hal yang gampang loh ya Bu, kalau saya lihat ya, karena kebetulan saya juga bergerak di komunitas Bu, kebetulan saya pegang Billionaire Mindset ya di Jawa Timur, dan itu bukan hal yang mudah untuk bisa mengumpulkan segitu banyaknya. Keren. Itu dalam perjalanan gimana Bu Irma? Apa maksudnya gini kan, kalau namanya community itu kan pasti ada faktor sosialnya Bu ya. Iya. Apa yang membuat Bu Irma bisa tetap berjuang di sana gitu ya? Mungkin juga biar buat masukan buat teman-teman gitu ya, siapa tahu ada yang juga yang dari komunitas gitu ya. Apa yang membuat Bu Irma berjuang di sana yang akhirnya tetap, nih aku mau nih kerjain gitu ya. Sampai mati aku mau kerjain nih. Sampai bisa menciptakan 15.000 orang member gitu ya. Ini keren Bu, keren banget nih. Ya. Kalau kita mau nyemplung sebetulnya di dalam komunitas, punya sebuah langkah pada saat saya mau melangkah itu, yang mesti kita ini, komunitas bukan tempat kita ngeduitin. Itu ya buat saya gitu ya. Karena community bukan buat kita menggali atau mencari uang di situ. Mencari uang nggak bisa, benar. Bukan itu gitu ya. Kalau mau cari uang di tempat yang lain, jangan komunitas yang dijadiin diduitin. Nah itu prinsipnya saya. Kenapa sih saya ngotot banget? Tadi saya sudah sedikit menyinggung bahwa I'm a single parent. Saya ingin teman-teman perempuan ya di luar sana punya kemampuan secara ekonomi, even hanya di rumah aja. Jadi jangan membuang waktu, jangan membuang waktu yang produktif, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan kehidupan. So itu yang selalu menurut saya, yang kalau mau ngomong capek ya ngurusin komunitas yang lain. Saya bisa merasakan Ibu.
Karena saya sudah terjun juga di sana. Capek gitu ya. Capek gitu, hati, bener. capek duit, capek pikiran, bener. Capek waktu ya, sembarangnya capek lah gitu. Capek waktu gitu loh. Yes. So that's why tahun 2013 itu 3 tahun perjalanannya kami, kita mencoba mengambil sebuah bentuk mau kemana sih ini komunitas, mau kita bawa kemana nih komunitas. Bukan perjalanan yang mudah memang untuk melangkah seperti itu. Jadi karena kita fokusnya kepada wadah edukasi, tahun 2013 kami mulai membangun atau merintis. Mungkin saat itu di yang lain sih belum banyak atau belum ada ya. Memang komunitas memang rada-rada gila juga sih. Jadi tahun 2013 itu saya menciptakan sebuah program. Itu kita tahun 2013 sudah punya inkubasi bisnis loh, Mas. Wow, 2013 ya Bu ya. Belum zamannya UMKM yang diinkubasi ya Bu ya. Mantap. Ada zaman inkubasi, maaf kita udah jalan duluan inkubasinya tahun 2013, September 2013 itu kita udah jalan. Karena kita saat itu saya berpikir kalau untuk teman-teman khususnya karena penanganannya kan harus berbeda ya, Mas Dedi ya, antara kita memberikan pelatihan untuk perusahaan, untuk karyawan perusahaan, itu ada yang monitor, paling tidak ada yang monitor lah ya, supervisornya. Selesai pelatihan masih ada yang nanya, gimana gitu ya. Kalau di rumah ibu, apalagi perempuan udah dengan segala urusan domestiknya, apa pelatihan urusan domestik udah lupa lagi apa yang diajarin. I think it's nothing gitu loh. Jadi tahun 2013 kalau kita mau mendorong teman-teman mau UKM ini benar-benar mulai growth ya, itu butuh pelatihan yang serius, bukan yang cuma seminaran sejam 2 jam gitu. Gitu rada sotoy sih. Tapi mantap ya Bu, 2013 ya. Mantap 2013. Keren. Itu namanya bank-bank besar aja belum turun gitu ya. Program-program UMKM ini juga rasanya belum keluar tuh ya. Kementerian juga belum ada yang turun, Mas. Kementerian aja belum turun. belum turun, baru mencari jati diri. Lumayan nekat, agak gila. Waktu itu saya sempat orang gila loh, dan bilang gitu, UKM dikasih materi yang kayak begitu, dikasih pendampingan kayak begitu, dikasih mentoring dan coaching seperti itu. Saya bilang bisnis nggak semudah kita cuman hahaha gitu. Kalau memang bisnisnya serius dibangun, bukan sekedar dijalanin, ya mesti pakai ilmu. Gitu sih Mas Dedi. Mantap. Ini menarik ya Bu, kalau diulik-ulik ini nggak habis aja ceritanya Bu Irma ini. 1 jamnya Ikilam ini nggak cukup nih. Ini belum bahas materi udah 1/2 jam ya. Oke. Ini biar teman-teman juga agak penasaran gitu ya. Nanti kita kapan-kapan mungkin kopdar nih. Kita undang Bu Irma sharing beneran tuh. Yang ngomong soal komunitasnya aja kali ya. Oke Bu, nyambung Bu. Tadi kan Ibu kan juga nanganin bisnis inkubasi gitu ya. So, di mana juga ada 15.000 member dari women entrepreneur gitu ya Bu, community yang juga notabene mereka entrepreneur gitu ya Bu. How about them Bu? Maksudnya kondisi mereka, kondisi COVID kemarin apa nih Bu yang dirasakan oleh teman-teman daripada komunitas women entrepreneur Bu? Oke, kalau kita bicara mengenai situasi COVID, hampir yang pasti secara keseluruhan semua pasti berdampak ya Mas Dedi ya. Mau perusahaan sebesar apa atau sampai kepada UKM, semua pasti mengalami dampak yang sangat besar, yang sangat luar biasa sebenarnya. Semua tidak ada yang bisa lolos sebetulnya dari dampak tersebut. Tapi mereka yang cepat, yang lebih gesit untuk beradaptasi itu yang bisa ya, itu yang bisa lebih cepat untuk menyikapi situasi dan untuk bisa survive dan bangkit lagi. Itu
kita melihat situasi pandemi ini, tentunya dari awal itu kita sudah langsung mengkonsolidasikan teman-teman Maret tahun lalu, Maret 2020 begitu terjadi pandemi ya Bu ya. Kita mencoba membuat sebuah kondisi apa yang harus bisa dan kita lakukan sama-sama gitu ya. Di satu sisi edukasi tetap harus berjalan untuk teman-teman, atau juga putaran ekonomi kan harus jalan. Kalau putaran ekonomi nggak jalan, ya negara ini juga ambruk sih. Benar, ya, kan? benar. Karena kalau kita mau jujur bahwa putaran ekonomi negara ini kan lebih besar tuh sebetulnya di UKM. So benar, bagaimana UKM ini harus bisa bangkit, harus bisa segera dibangkitkan. Nah, ya waktu itu saya mencoba mengambil peran saya aja, peran kecil di areanya saya, gitu. Jadi memang adaptasi dan menyikapi situasi dengan sesegera mungkin itu ya harus dilakukan. Jadi saat itu malah kita langsung membuat, pertama kita konsolidasi untuk menggerakkan teman-teman dari teman-teman konveksi untuk membuat produksi bersama. Lalu juga kita membuat konsep program bersama itu kita karena pandemi juga kita akhirnya melahirkan sebuah konsep Mart bersama. Apa Bu? Maret bersama? Mart. Mart bersama. Oke. Kita lahirkan WPC Mart saat itu di April tahun lalu kita melahirkan WPC Mart yang tujuannya di satu sisi kita memberikan perluasan pasar bagi produsen atau bagi alumni program inkubasi kita, karena saat itu juga lagi pada puyeng ya pada saat baru itu. Nah, kita bantu untuk perluasan pasar di satu sisi yang di satu sisi kita merekrut juga teman-teman yang kehilangan pendapatan karena PHK, penurunan pendapatan atau karena bisnisnya tutup. Itu ayolah kita pusing-pusing nih, kilo tak siapin produknya, kamu jualan aja. Gitu. Jadi kita bukanya dengan sistem dropshipper. Jadi prinsipnya adalah semua harus survive. Semua harus bangkit dan semua harus survive. Yes. Jadi kalau dari infonya Bu Irma juga kondisinya di versinya UMKM pun gitu ya Bu ya, di Womenpreneur kan juga mayoritas bagi UMKM-nya gitu maksudnya Bu Irma ya. Itu kan berarti juga mereka menghadapi masalah yang sama ya Bu ya, juga kondisinya downtrend juga kondisinya gitu ya Bu ya. Terutama di awal-awal ya. Terutama di awal-awal ya. Ya. Oke. Karena kaget jadi, kan semua pasti kaget. Oke. Jadi enggak ini ya Bu, maksudnya enggak kalau kemarin kebetulan sempat ketemu juga dari perusahaan beberapa gitu ya, model perusahaan yang besar itu mereka kena telak gitu katanya, karena kan perusahaannya besar, ombaknya mungkin katanya lebih besar. Tapi kebetulan kemarin sempat ketemu juga dengan komunitas yang lain, tapi ini kebetulan satu homogen ya Bu ya, komunitas homogen, mereka berjualan pakaian gitu ya, pakaian muslim. Katanya malah enggak kedampak. Saya juga enggak kedampak ya, tapi ternyata enggak semua Bu ya. Tempatnya Womenpreneur dengan 15.000 heterogen UMKM itu juga kedampak semua ya Bu ya kondisinya ya. Kalau kita mau jujur pasti terdampak. Pasti terdampak, terutama di awal-awal itu pasti terdampak ya. Nah, yang bisa cepat bangkit itu adalah mereka yang mau melihat situasi dan mau menerima, dan ayo kita adaptasi dengan situasi yang saat ini gitu. Oke. Apa Bu yang dilakukan oleh teman-teman UMKM waktu di awal-awal COVID kemarin Bu? Atau mungkin mereka melakukan langkah apa gitu ya, sehingga mereka cepat dari mereka yang sudah downtrend, mereka bisa reborn, minimal mereka sampai balik bisa bayar kos dan kawan-kawan gitu. Kira-kira apa yang mereka lakukan Bu di awal-awal COVID kemarin? Jadi saat itu juga memang kan kita konsolidasi sama-sama sini Mas Dedi di saat awal-awal itu. Jadi makanya saya sampaikan
di saat awal itu WPC akhirnya sampai sekarang masih ada, kita melahirkan yang namanya WPC Mart. Jadi WPC sebuah Mart, platform, ya. Sebuah platform yang memang kita tujukan, ayo kita nggak bisa jalan sendiri nih lagi begini nih, gitu loh. Kita jalannya sama-sama, kita bergeraknya sama-sama, ya kita bisa lebih kuat. Gitu ya. Jadi kita bersama-sama kami buatkan sebuah platform promosi bersama, katalog digital bersama. Lalu juga di satu sisi kita rekrut tim penjualan karena kita tahu produsen lagi puyeng saat itu. Di satu sisi teman-teman yang lain juga lagi puyeng, kehilangan pendapatan gitu loh. So ayo survive gitu. We must survive. Gitu. Nah, ada menjadi sebuah adaptasi itu menjadi sesuatu yang wajib yang memang saat itu kita harus dengungkan. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, so apapun yang terjadi inilah situasi yang terjadi. Jangan mengblame situasi ya, bukan cuma kita soalnya yang hanya mengalami ini. Nah, kalau saya melihat UKM malah sedikit beruntung dibanding perusahaan-perusahaan besar dengan struktur organisasi yang tambun, kosnya yang besar, tentunya lebih sulit untuk beradaptasi, untuk pivot, untuk switching, untuk apapun itu kan nggak mudah gitu. Jadi itu sebetulnya kemudahan buat di level UKM sebenarnya, ya. Nah, mau menerima sebetulnya absorb dulu, oh iya ini situasinya begini, ayo kita tetap lihat ke depan, tetap bisa melihat banyak sekali kok peluang-peluang yang tetap bisa kita hadirkan. Awal-awal oke lah, fine, semua kita terkaget-kaget, semua kita shock, semua kita bingung mau ngapain. Setelah 1-2 bulan, I think it's enough, ayo bangkit lagi, kita growth lagi. Gitu, apalagi kalau sekarang kan tahun ya. Sudah ulang tahun ya Bu, ini kondisinya Bu ya. Sudah ulang tahun. Sudah setahun ini Bu. Moga-moga ulang tahun setahun aja ya Bu, jangan 2 tahun ya. Jangan lama-lama, jangan sampai ulang tahun kedua. Aduh. Bisa puyeng ini Bu ya, kalau ulang tahunnya 2 kali. Benar. Ya. Jadi buat teman-teman UMKM ya yang lagi nonton ya, atau nanti yang nonton ini Bu Irma kasih satu clue guys, bahwa kemampuan adaptasi yang harus kalian miliki cepatnya itu yang bisa membuat kita survive ya, apalagi kalau mungkin teman-teman masih UMKM, untuk goyangnya lebih gampang gitu ya, untuk pivotnya, untuk manuvernya lebih gampang dibanding dengan perusahaan besar yang sudah karyawannya ribuan gitu ya, dengan capital yang cukup besar. Ini akan lebih susah gitu, daripada teman-teman yang UMKM gitu ya. Nah, mungkin Bu kembali ke topik Bu ya. Hari ini kan kita mau bahas juga tentang strategi UMKM bangkit dan bertumbuh pasca pandemi. Nah, dari pandangan seorang Irma Sustika gitu ya Bu, dari Ibu Irma gitu ya. Kira-kira apa sih Bu yang harus dilakukan oleh teman-teman UMKM nih Bu, terkait dengan bagaimana mereka bisa bangkit dan bertumbuh, terutama nanti kalau Bu setelah vaksin semua lancar total gitu ya Bu ya, sudah divaksin semua, sudah bebas COVID gitu ya, sudah ekonomi mulai rebound. Apa Bu yang harus dilakukan oleh teman-teman UMKM ini Bu kira-kira? Ya, pertama mindsetnya dulu dibenahin sih ya. Ya, kalau itu yang kalau sekarang saya malah bilang forget it COVID. Oke. Forget it COVID ya Bu ya. Siap. Iya, kenapa forget it-nya? Dalam artian seperti ini. Kita nih udah latihan 1 tahun. Yes. Ya, kita udah latihan 1 tahun, jadi setelah 1 tahun jangan pakai alasan pandemi juga, itu udah kuno. Ya, udah nggak zaman ya Bu ya, setahun. Zaman orang 1 tahun kita udah belajar beradaptasi, masih udah lewat 1 tahun masih kita kalau ditanya penurunan omset dan segala macam, kenapa pandemi ya? Gitu, aduh kasihan banget kalau akhirnya lama-lama pandemi yang dijadiin ini terus gitu. Yes. Jadi karena no more gitu, nggak ada lagi alasan pandemi, pakai menggunakan alasan pandemi. Kenapa? Kita udah belajar kok bagaimana hidup bersama si pandemi.
Bagaimana 1 tahun kita belajar survive bersama si pandemi. So udah bukan alasan untuk itu, gitu loh. So karena kalau kita masih terus menganggap terus memasukkan unsur itu, ya kita nggak akan mau melihat ada peluang apapun di depan di sekeliling. Gitu. Ya tuh jangan jadikan si pandemi itu jangan jadi ini juga ya. Kesian banget dia semua jadi ininya. Gitu. Dan satu memang kita bagaimana kita memang harus beradaptasi. Kayak misalnya teman-teman terutama misalnya teman-teman yang di bidang pariwisata itu kan memang terdampak sekali ya. Ya, atau teman-teman kita punya member yang misalnya dia produksinya tas anak sekolah. So cepat itu kan ya anak-anak nggak sekolah mau ngoprein. Nah, jadi antara idealisme dan kesigapan kita untuk melihat situasi yang memang mesti cepat gitu. Jadi saya bilang ya switch aja bisnisnya. Orang anak sekolah nggak ada, terus gimana? Mau ditungguin gitu. Akhirnya dia cepat melakukan perubahan, switching, pivot dengan bisnis produknya, ya otomatis memang oke, boleh kok pivot dengan ke bisnis lain, tapi bukan hanya pelarian. Jadi jangan juga bisnis pelarian pandemi. Bisnis pelarian, oke. Iya, tapi benar-benar kembangkan fokus dan kembangkan juga dengan komitmenmu gitu. Kalau itu mau dibangun gitu. Lalu apa yang ya nggak apa-apa mau rubah ke kuliner, tapi be serius dan tetap dengan fokus. Udah akhirnya lumayan bagus akhirnya. Jadi memang butuh ini kita ya, butuh kesigapan kita melihat situasi sih, Mas Dedi. Oke. Jadi yang pertama mindsetnya dibenerin dulu ya Bu ya, mindsetnya dibenerin dulu. Jangan alasan omset turun karena pandemi gitu ya Bu ya. Setahun omsetnya turun karena pandemi gitu ya. Udah lewat setahun gitu ya. Udah setahun sebulan lagi gitu ya. Udah nggak berlaku. Udah nggak berlaku tuh, nggak boleh alasan karena pandemi nih. Terus beradaptasi ya, jangan pakai analogi bisnis tapi beradaptasinya pelarian nih gitu ya. Buka bisnis asal aja juga nggak boleh, harus buka bisnis yang benar-benar gitu ya untuk dilakukan gitu ya. Nah Bu Aupot Bu, misalnya gini, misalnya nih teman-teman, saya yakin dan percaya sebagian orang di kondisi seperti ini Bu ya, mungkin mereka juga sudah mulai mencari alternatif, misalnya dari yang saya lihat juga sebagian besar kalau data kemarin menyebutkan bahwa ada 2 juta toko online baru gitu ya selama masa pandemi ini timbul gitu ya waktu pandemi kemarin. Jadi mungkin sebagian besar teman-teman di bulan-bulan pertama, bulan-bulan mungkin sampai setengah tahun pertama lah gitu ya, banyak yang masih terlena gitu ya Bu ya, kena pandemi, sudahlah saya di rumah aja gitu ya, sudah saya sepedaan aja goes gitu ya, saya apa aja pokoknya berubah lah gitu ya habitnya, dari kantor sekarang berubah jadi yang agak nyantai gitu, sering-sering di rumah. Nah malah nyaman banget kayaknya ya. Gimana Bu? Malah nyaman bener kayaknya ya, goesan gitu ya. Goesan nggak bisa dibuat ditunggu ya. Goesannya siang-siang itu kalau saya malah liatin ada yang ini Bu, yang rada ekstrim gitu ya. Saya punya kompleks di dekat rumah saya ini kan ada taman agak panjang, itu ada orang yang manah Bu, olahraganya manah gitu di taman. Wah keren banget nih, niat banget nih olahraganya panah gitu. Tapi keren juga sih. Nah, so kalau kita lihat dari setengah tahun kemarin, setengah tahun awal mungkin banyaknya seperti itu Bu. Tapi setengah tahun berikutnya saya yakin dan percaya sudah mulai banyak teman-teman yang sadar gitu ya, bahwa saya nggak melakukan apa-apa. Mereka mulai melakukan A, melakukan B, melakukan C gitu ya. Tapi at the end Bu, mungkin sampai saat ini Bu, omset yang mereka milikin gitu ya. Karena kan kalau kita ngomong di bisnis, pertama yang kita omongin omset dulu ya Bu ya. Karena kan akar dari bisnisnya kan airnya dari omset gitu Bu ya. Kita ngomongin operasional, ngomongin uang, tapi kalau nggak ada duitnya dari omset juga nggak bisa. Nah,
Sedangkan mereka sudah bermanuver kanan kiri, ternyata sampai sekarang pun menurut mereka omsetnya belum bisa rebound. Gimana tuh Bu, kalau dari pandangannya Bu Irma sebagai spesialis Bu? Apa yang harus dilihat oleh mereka kira-kira? Oke, sebenarnya yang kita juga mesti ngelihat tentunya dalam situasi yang tidak normal kan sekarang ya mulai setahun lalu kan kita hidup dalam situasi yang nggak normal ya, yang memang harus dilakukan dan dilihat oleh para kita pemilik usaha ya, itu kita juga harus mengenal behavior dari pasar sih, ya. Behavior pasar itu ya harus kita kenali gitu loh. Nah, seringkali kan itu banyak juga yang pokoknya asal nabrak, asal tembak gitu. Ya tentu aja cara pendekatannya kita juga tentunya berbeda antara situasi zaman dahulu sebelum matahari menyerah ini dan sekarang ya tentunya pendekatan penjualannya pun itu berbeda gitu. Jadi misalnya kalau kita masih dengan cara-cara yang lama ya cara-cara yang seperti itu ya tentu akan berat kita mengejarnya gitu sih Mas. Ada contoh konkret enggak Bu? Maksudnya yang teman-teman tadi kan Ibu ceritain ya dari Womenpreneur Community kan membuat WMC Mart gitu ya Bu ya untuk apa namanya WPC gitu ya, WPC Mart gitu ya. Nah, ada nggak Bu mungkin kasus-kasus di lapangan yang Ibu lihat gitu ya dari mungkin klien atau mungkin teman-teman di Women Entrepreneur Community yang gimana sih caranya mereka beradaptasi yang konkret gitu ya dari mereka yang COVID turun omset sampai akhirnya mereka bisa rebound dan mungkin sampai mereka bisa surviving hingga sekarang, itu ada nggak Bu contoh konkret yang terjadi di teman-teman Women Entrepreneur mungkin Bu? Oke, tadi yang saya satu contoh ya, ada satu yang produsen dari tas sekolah anak ya. Tas sekolah anak itu udah masuk di Dev Store tasnya ya, segmennya udah masuk di sana. Ya begitu Dev Store tutup ya kan selesai, sekolah juga tutup dan dia merubah switching ke makanan ya, switching ke makanan. Switchingnya ke makanan ya Bu ya? Iya, pivotnya ke makanan malahan karena melihatnya itulah peluang yang bisa cepat langsung bergerak. Nah, seperti yang tadi juga saya sudah tentu, jangan pada saat kita switching ataupun kita pivot ke bisnis yang lain itu jangan menjadi hanya sebatas pelarian. Benar. Ya, jadi lakukanlah dengan dengan benar, dengan all out juga gitu. Sehingga hasilnya pun akan maksimal seperti itu. Lalu kita juga ada yang punya resto, ya, yang punya resto. Ya begitu pandemi pasti ya resto langsung tutup ya, rumah makan lah ya, kafe kecil gitu ya, pasti kan langsung tutup. Gitu. Walaupun setelah berapa bulan terus mulai dilonggarin, tetap aja ya orang juga masih khawatir. Akhirnya apa? Dia coba melakukan sebuah bukan fokusnya bukan di dining lagi gitu loh, tapi dia fokus menjadi frozen. Sehingga itu dia bisa bisa melayani pengiriman hingga ke seluruh Indonesia malahan. Dan peluang-peluang itu loh. Jadi behavior orang banyak di rumah ya, orang banyak di rumah sekarang. Sampai sekarang pun sebenarnya masih banyak di rumah selama anak-anak masih banyak masih sekolah di rumah ya, masih sekolah online. Sebetulnya kalau kita mau lihat itu makanan itu masih menjadi sesuatu yang luar biasa sekarang peminatnya juga kan. Nah, tadinya dia dengan dining, akhirnya switching benar-benar 95% langsung ke frozen, langsung kepada takeaway atau pengiriman, dan itu dia bisa solve the problem. Gitu. Oke. Jadi nggak bisa juga sih dengan pokoknya idealismenya saya harus
harus ini gitu loh, saya harus itu. Ya nggak berat kalau kayak gitu. Jadi nggak bisa idealis juga ya Bu, dari jualan tas akhirnya pindah jualan makanan gitu ya. Ini kan sudah satu bisnis proses yang sangat berbeda ya Bu ya. Sangat berbeda, dan itu dilakukan ya Bu ya oleh teman-teman di UMKM ya, di Women Entrepreneur Community. Dan karena kebetulan mereka adalah udah pernah mengikuti inkubasi, jadi walaupun mereka switching ya, walaupun mereka pivot gitu, mereka menerapkan dengan rules yang udah ilmu yang udah mereka dapat gitu loh, sehingga mereka bisa cepat survive. Oke. Dan sampai sekarang mereka terjalan ya Bu ya. Pentingnya ilmu sih ya, Mas Dedi ya, dalam bisnis. Bukan cuma sekedar asal bisa bikin produk, tapi bisnis manajemennya itu penting sekali. Benar. Bu, kalau misalnya yang pernah dapat, enggak Bu, maksudnya di Womanpreneur tadi kan Ibu sempat ceritakan juga kalau di travel gitu ya, hotel di Bali gitu ya, itu apa Bu yang mereka lakukan Bu? Kalau misalnya kondisi yang kemarin itu kan juga enggak gampang ya, bisnis travel, bisnis apa namanya UMKM yang berjualan oleh-oleh gitu ya, itu atau yang hotel gitu, itu ada nggak Bu, pernah nemuin hal seperti itu Bu, teman-teman di sana? Kita ada beberapa member kita yang memang travel, lalu juga ada yang punya kayak guest house, itu juga mati kan ya, gitu. Yes. Kalau boleh dibilang itu masih kalau kayak guest house mungkin baru belakangan ini ya bisa mulai wake up dikit, gitu ya. Dikit juga tapi belum banyak. Iya. Jadi kalau yang benar-benar mereka terpaksa harus tutup, atau spa tuh juga akan berdampak ya, karena yang kayak gitu. Nah, kalau yang spa waktu itu kita dorong, orang masih khawatir, masih takut kan datang ke perawatan untuk treatment seperti itu. Oke, kenapa kamu nggak siapin produknya untuk mereka bisa treatment sendiri di rumah? Karena mereka tetap nih, namanya perempuan gabut juga ya di rumah kan. Lalu mereka tetap bisa lakukan treatment di rumah. Siapin produknya gitu loh. Kalau selama ini banyak fokus kepada perawatannya, yang sekarang jualannya apa? Ya jualan produknya, produk untuk spanya. Why not? Oh iya ya. Nah, akhirnya dia bisa mulai kembali lagi. Gitu. Teman-teman wisata juga ada yang travel agent juga ya. Tentunya kan stuck ya, travel seperti itu, travel guest house. Saya nggak apa-apa. Jadi dengan tetap mengusung ada misi tourismnya, jangan dibuang misi tourismnya. Kalaupun kamu mau switch ke produk yang lain, fine, ya. Tapi tetap bawa misi tourismnya, angkat. Entah itu produk ini jadi mengulik orang yang memang belum bisa jalan-jalan. Kamu udah bisa menikmati dulu loh produk-produk dari berbagai wilayah dengan mengulik emosi orang. Nah, itu yang kita dorong juga. Memang balik lagi, behaviornya harus dikenain dulu sih, Mas Dedi. Iya sih, ya. Kalau gini saya nangkapnya mesti harus kreatif ya Bu ya. Jadi kita hanya coba lihat peluang apa yang bisa dilakukan gitu ya. Benar. Gitu. Sebetulnya peluang itu selalu ada selama kita memang mau melihat ya bagaimana sih peluang. Kita kan nggak pernah menyangka itu tanaman ya. Kita tahu bisa boom. Yes, benar. Tanaman bisa boom seperti itu dalam 1 tahun ini. Kenapa? Kita sebetulnya hanya menjawab permasalahan
masyarakat kan yang boring di rumah, yang nggak tahu mau ngapain, yang jenuh, yang pusing. So larinya kemana? Larinya ke tanaman, dan itu menjadi uang sampai kepada turunan-turunannya. Itu pun yang kita nggak pernah menyangka waktu itu, masih di awal-awal juga, karena saya termasuk salah satu yang larinya ke tanaman. Lalu ada ibu-ibu dari pedesa yang kita bina, kita bantu untuk pasarkan produk apa sih, pot. Saya bingung. Ya, waktu masih baru-baru nih pandemi, saya pikir nih gimana caranya ya, bilang gitu ya. Orang kayaknya bukan ini kebutuhannya kan. Waktu itu baru masih bulan pertama. Kan semuanya masih butuh makanan, kita berpikirnya kan dulu gitu ya. Yes. Ternyata ya udah, saya bantu di mereka, saya beli dan saya minta kirimkan itu dari desa. Saya iseng, saya foto dan saya upload ke sosmed saya, ternyata langsung boom. Oh iya ya, orang-orang gabut ya di rumah ya, bingung mau ngapain, akhirnya bagaimana mencari sesuatu kegiatan yang bisa menyalurkan dirinya dia juga di rumah. Nah, itu kita sebagai pelaku usaha mesti pinter-pinter ya melihat. Iya, mesti pinter-pinter dan kreatif. Oke. Nice. Ini juga kita mesti harus tahu nih Bu ya, kondisinya market ya. Benar. Yang memang dulu tanaman rasanya biasa-biasa aja gitu ya, enggak terlalu yang gimana gitu ya. Sekarang satu pot sudah puluhan ribu, ratusan ribu gitu ya Bu. Ada yang jutaan gitu ya. Ada jutaan gitu ya. Ada seribunya. Iya. Yang seri-seri monster itu Ibu ya. Ekonomi sekarang ya, beli tanaman mampu beratus-ratus ribu sampai juta. Aduh. Ini memang nggak bisa dipikir juga ya Bu ya, karena memang apa ya, ibaratnya kita ini juga tidak pernah dihadapkan dengan kondisi yang serupa gitu Bu ya. Mungkin tahun-tahun sebelumnya juga tidak pernah dapat masalah COVID yang sama, yang harus pandeminya setahun gitu. Mungkin flu burung aja nggak selama ini kali ya Bu ya. Nggak sampai Indonesia kali ya flu burung waktu itu ya, kalau nggak salah ya. Flu burung kita nggak ngalamin seheboh ini. Iya, nggak ngalamin seheboh ini, benar. COVID ini semua ngalamin nih. Benar gitu. Bu, ya. Menarik nih Bu, tadi Ibu kan sempat sampaikan terkait dengan behavior ya Bu ya, dengan behavior customer. Kalau dari pandangannya Bu Irma sendiri nih Bu, kira-kira kalau 2021 ke depan gitu ya, apalagi Ibu kan sudah melihat di komunitas Ibu gitu ya, kira-kira apa sih Bu yang mesti diperhatikan oleh teman-teman terkait dengan behavior mungkin next customer ke depan gitu ya, terutama di after COVID nih Bu. Apa ya Bu yang kira-kira perlu dinotis oleh teman-teman entrepreneur nih Bu Irma kira-kira? Iya, jadi yang pasti tadi kan yang satu kan udah bilang udah kayak alasan lagi ya, alasannya pakai COVID gitu, udah belajar satu tahun hidup bersama si COVID ini kan. Nah ke depannya kita tapi nggak tahu situasi akan menjadi normal kembali itu juga kapan, kita nggak pernah tahu nih, apakah bulan depan bisa selesai, apakah 3 bulan lagi bisa bentuk semua vaksinasi dan herd immunity-nya bisa dapet dan kita bisa kembali hidup normal. Nah tetap sih ya, yang mesti kita lakukan adalah bagaimana kita melihat selalu memperhatikan juga dari sisi perilaku atau behavior dari pasar ini problemnya apa sih sekarang gitu. Itu yang seringkali dilupain sih, terutama oleh teman-teman UKM. Yang penting jual, yang penting bikin produk, tapi tidak melihat what's the problem of marketnya itu apa gitu. Jadi kalau misalnya selama misalnya anak-anak masih yang jual makanan gitu ya, selama anak-anak masih di rumah sebetulnya itu camilan di rumah tuh sebetulnya masih menjadi tren tinggi tuh. Lama-lama bosen ya ibu-ibu di rumah masak mulu. Bosen juga. Bosen kan, udah harus ngajarin anak, lalu
banyak juga kan yang masih WFH loh perusahaan juga sekarang kan. Beberapa klien saya masih WFH di rumah gitu kan. Perusahaan-perusahaan besar masih menerapkan WFH. Mereka kan rata-rata mulai pusing kan. WFH, ngajarin anak, lalu masak. Nah, itu sebetulnya kalau mau melihat pasar perempuan, 3 itu tuh. Ya, kerja terutama pasar ibu bekerja ya yang masih. Lalu, nah apa sih yang memudahkan? Bagaimana produk kita ini memudahkan para ibu-ibu sekarang? Nah itu juga menjadi sebuah banyak peluang. Jadi memang kreatif melihat celah, kreatif melihat peluang-peluang dan bisa melihat permasalahan pasar saat ini tuh apa. Apalagi punya anaknya masih kecil, masih nemenin belajar, terus bagi waktunya mau masak, udahlah mendingan beli aja gitu, ya kan? Nah, makanya frozen itu tinggi sekarang. Karena masalahnya sana ya Bu ya. Produk frozen tuh tinggi banget sekarang permintaannya. Kenapa? Yes. Males banget masak tiap hari. Gitu. Yes. Masak terus lama-lama pusing juga, bener. Pusing, udah lagi mesti nemenin anak belajar daring. Iya. Gitu, belum lagi sambil ngurusin bisnisnya atau sambil WFH memang masih bekerja gitu. Nah, itu kan sesuatu yang complicated yang buat kehidupan di rumah tuh menjadi gitu loh. So, nah itu sebetulnya bagaimana kita memberikan solusi atas permasalahan yang pasar hadapin sekarang ini tuh begitu. Gitu. Apa mungkin habis ini jasa psikolog laku ya Bu ya kali ya Bu ya? Iya. Stres soalnya di rumah gitu ya. Stres. Gitu ya. Masa kerja gitu ya. Kita udah menang duluan itu mengatasi stres itu. Ya. Itu juga pengaruh ya. Jadi memang kalau kita lihat harus lihat dari apa masalah yang ada gitu kali ya Bu Irma ya. Kita harus ngira-ngira ya. Benar. Jadi buat teman-teman mesti harus dilihat tuh. Kalau tadi kan Bu Irma sampaikan ya, kalau ngomong secara bisnis kan mungkin teman-teman juga mesti belajar secara in detail. Tapi yang paling penting dari Bu Irma sampaikan, mindsetnya harus diberesin dulu, gitu ya. Mindsetnya diberesin dulu, jangan berkata bahwa sekarang masih COVID gitu ya, atau saya nggak naik omsetnya atau belum bisa survive karena COVID, padahal sudah setahun. Itu yang pertama. Yang kedua juga harus adaptasi tuh ya. Jadi adaptasi, kalau mau pivot ya pivot gitu ya. Harus lihat peluang pasar, apa yang bisa dilakukan ya. Nah, yang paling penting ketika waktu melihat peluang itu juga teman-teman juga mesti liatin gitu ya. Kira-kira peluang ini terkait dengan masalah apa yang kalian selesaikan. Ya, jadi jangan sampai kalian ngasal buka karena kalian suka. Ya, karena kalian bisa gitu ya. Kan banyak yang gitu ya Bu ya. Buka bisnis tapi karena suka gitu ya. Aku suka makan roti stroberi gitu ya. Padahal orang suka coklat misalnya gitu ya. Yang nggak laku guys ya. Yang suka coklat gitu ya, tapi kalian buka stroberi. Nah, ini juga mesti dinotis. Nah, seperti yang Bu Irma sampaikan tadi, nah ini satu clue guys ya. Karena kebetulan Bu Irma di womanpreneur ya. Yang masalahnya adalah satu, kerja gitu ya, cari duit untuk anak, untuk istri, untuk suami, untuk keluarga gitu ya. 2, masih ngurusin anak. 3, ngurusin belajar ya. 4, masak. Nah, ini pikirin nih guys. Ini sudah clue ini clue dari Bu Irma nih ya. Jadi liatin tuh, dari 15.000 komunitas orang ya, 15.000 orang di dalam komunitasnya Bu Irma, itu 4-4-nya ngalamin hal itu tuh. Ya. Sorry, semuanya ngalamin 4 hal itu tuh pasti ya. Dan ini pasti jadi salah satu hal yang butuh solusi. Nah ya, ini clue. Jadi hari ini kita nggak jawab apa nih caranya, tapi kasih clue nih. Kira-kira kalau kalian bisa lihat 4 hal ini, apa yang perlu disiapin? Ya, bisa jadi mungkin nggak tahu ya. Kalau teman-teman yang jual refleksi ini, atau jasa refleksi atau apa kayak yang mungkin biar anunya, atau mungkin jasa ini ya, suster
belajar anak gitu. Saya nggak tahu nih. Karena ibunya capek ngajarin, ada suster yang khusus ngajarin anak gitu. Benar, itu juga karena intensitasnya orang udah setahun udah mulai jenuh. Yes. Itu benar, pasti tingkat kejenuhannya udah sangat luar biasa memang sekarang. Jadi ya di satu sisi saya sih angkat topi untuk ibu-ibu yang sekarang yang sambil jadi bu guru di rumah, itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan yang gampang, benar. Bukan yang mudah banget. Dan itu juga sebetulnya mungkin mendampingi belajar tuh sekarang menjadi peluang loh. Yes, benar. Mendampingi belajar itu menjadi peluang loh. Ya, kalaupun udah harus datang ke rumah ya dengan protokol kesehatan gitu ya. Karena pasti ini udah sampai pada taraf titik para ibu-ibu udah yang gitu ya. Apa ada 2, ada 3, aduh kebayang. Iya, bisa bayangin tuh Bu, bisa bayangin tuh puyengnya gimana ya. Benar. Dan itu sangat sebetulnya itu juga menjadi sebuah peluang ya. Sebetulnya sekarang banyak kalau kita mau lihat peluang-peluang yang kegabutan para ibu di rumah. Beres rumah ya, karena rumah maunya tampilan rumah itu juga lebih supaya nggak bosan ya, karena tiap hari sekarang ngeliatin situasi di rumah, ada aja kan yang maunya ini diganti, itu diganti. Nah itu juga menjadi sebuah peluang depannya seperti itu. Jadi sebetulnya kita bisa kok melihat asal kita bisa mau melihat perubahan perilaku dari pasar saat ini. Satu clue lagi guys ya, dari jasa interior rumah tuh. Itu juga bisa tuh ya. Dekor. Bener dekorasi gitu ya. Benar. Yes. Ya produk-produk, kita mau ngangkat produk-produk lokal, produk dari berbagai daerah, justru itu menjadi pemanis rumah kan sekarang. Nah itu jadi lagi growth juga itu home decor itu. Yes. Nah, guys, ini coba dipikirin ya. Jadi clue-cluenya udah disampaikan nih sama Bu Irma ya. Clue-cluenya macam-macam. Pokoknya kalian harus cari problem dulu guys. Problemnya apa? Ya, cari apa sih yang kira-kira dihadapin oleh teman-teman atau oleh calon customer Anda atau bahkan customer Anda. Masalahnya mereka apa sih gitu ya. Dan dari sana Anda coba lihat, apa yang bisa dilakukan oleh Anda sebagai seorang entrepreneur untuk bisa bantu mereka. Ya, tak rasa pasti banyak, tapi memang harus harus bisa brainstorm, harus bisa open mind gitu ya. Terus yang paling penting kreatif gitu ya Bu Irma ya, kreatif. Benar. Sharing. Benar. Ini sayang saya laki-laki nih Bu. Kalau nggak laki-laki saya mau gabung ke Women Entrepreneur nih Bu, biar di coaching sama Bu Irma. Ya, ini buat teman-teman yang perempuan ya. Ini hari ini khusus buat perempuan nih kelihatannya ya, temanya hari ini ya. Ini buat teman-teman yang perempuan ya, ataupun yang punya istri gitu ya. Silakan teman-teman kalau misalnya mau cari tahu gitu ya, supaya juga bisa bertumbuh bersama. Ya teman-teman bisa kulik-kulik tuh ya di Women Entrepreneur Community seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman boleh mungkin DM Bu Ilma gitu ya Bu ya, atau mungkin ada IG-nya Bu Women Entrepreneur Bu. Ada IG, ada di Womanpreneur Community, ada IG-nya sama. Womanpreneur Community ya Bu ya, IG-nya sama ya. Teman-teman boleh klik tuh, coba cari sana gitu ya, belajar dengan 15.000 pengusaha perempuan lain ya. Yang pastinya 15.000 bukan angka yang gampang guys ya. Kalau ngumpulin 15.000 di Instagram cepat banget ya, tapi kalau mungkin 15.000 manusia yang harus ngumpul itu bukan satu hal yang mudah ya. Dan ini saya salut Bu, ada 4 jempol, kakinya nggak kelihatan, cuma tangan 2 itu untuk bisa ngidupin 15.000 womanpreneur, luar biasa ya. Bu Irma, mungkin biar juga saya tidak menyita waktunya Ibu terlalu panjang ya.
Mungkin kapan kita bisa kopdar Bu setelah ini ya, setelah apa namanya COVID berakhir, kalau sudah pada enak, sudah nggak takut, bisa kopdar makan bareng lebih happy gitu ya. Mungkin pesan terakhir Bu dari Bu Irma Bu, kira-kira untuk memberikan semangat bagi teman-teman yang hari ini nonton ataupun nanti yang akan nonton, kira-kira apa nih Bu yang harus mereka persiapkan, atau apa nih semangat yang bisa Ibu berikan kepada teman-teman pengusaha untuk mempersiapkan dirinya setelah COVID? Oke, ya untuk teman-teman, jadi selalu sampaikan juga alasan si COVID ini menjadi apa ya, menjadi sasaran terus ya. Lihat ke depan bahwa peluang-peluang itu kita masih ada kok, kita masih bisa punya peluang, kita masih, selama kita pikiran kita dan melihat sekeliling kita ya. Jadi selalu berpikir jernih ke depan, ini kehidupan, selama kehidupan masih ada, sebetulnya bisnis itu bisa terus berjalan ya. Tapi cara berpikir kita juga udah stuck ya, itu akhirnya akan menutup semua pintu-pintu kita. Yang kedua, upgrade ilmu ya, upgrade skillnya. Kondisi seperti ini justru kita memperbaiki diri, mungkin ada penurunan dalam transaksi bisnisnya, tapi di satu bisnisnya turun ya, ilmunya harus dinaikin ya. Harus benar ya, ilmu. Kalau kita saat ini memang belum ada ilmunya, ya nggak apa-apa, belajar dulu, cari ilmunya ya. Ini udah kabur, siap kembali, siap rebound. Jangan kita terlena, jangan tambah skill, tidak sampai si COVID sudah pergi, kita semua sudah tinggal lari ya. Ada masih nggak tunggu bagaimana mengantisipasi itu, adaptasi dengan situasi yang baru gitu. Nice. Upgrade skill itu penting. Justru sekarang upgrade skill. Yes. Kumpul lagi slowing down, malah harus sering-sering belajar ya Bu ya. Benar, apalagi harus sekarang. Yes. Peluang banyak sekali gitu ya, mau kita kurang di apa, kita kurang. Nah ini yang sering sekali juga teman-teman pelaku yang itu tadi, jadi kan bilang bahwa saya suka ini gitu loh, bikin ini dan itu benar banget gitu kan ya. Banget gitu ya, butuh apa enggak, akhirnya akhirnya nggak laku, nggak terjual, terap. Nah produk kita ini atau jasanya kita ini dibutuhin pasar atau enggak? Kalau saya bilang, semua yang suka beli aja sendiri, jangan dijual dong. Konsumsi pribadi ya Bu ya. Kenapa bikin ini, kenapa bikin itu? Karena saya suka Bu. Oh ya sudah, kamu aja yang beli. Iya, makan aja sendiri. Gitu loh. Hanya atau ya, pasar apa enggak, pasar mana yang butuh. Nah market juga ini penting sekali ya, dan itu penting sekali, bukan pasar yang tepat gitu loh, sehingga kita tidak jualan tapi pasarnya nggak membidiknya nggak tepat, akhirnya ya terserap juga, percuma. Benar Terjadi gitu, hanya bikin produk terus jualan tapi nggak tahu nih pasarnya kemana, karena pasar aja beda penanganan, beda strateginya nanti teman-teman. Yes, benar. Belajar itu atau upgrade ilmu, upgrade-nya itu penting banget gitu. Ya lagi agak masih turun, slow down, ya skillnya dinaikin. Jadi ada yang turun tapi ada yang harus naik. Yes. Ya, jadi teman-teman jelas jadi ya. Jadi kalau seandainya udah mentok nih, jatuh gitu ya, udah Pak kok nggak bisa naik lagi nih omsetnya, ya udah nggak bisa dipaksain karena mungkin pasarnya memang seperti itu. Tapi ada tapinya tuh katanya Bu Irma,
update skillnya, cari apa yang bisa diperbaikin supaya nanti waktu sudah siap survive, sudah siap reborn, sudah siap uptrend, kalian udah siap. Jangan sampai kondisinya waktu mau uptrend kalian malah aduh lagi siap-siap gitu ya. Yang lain sudah ngenjot, kalian lagi baru siap-siap. Nah, ini masalah besar tuh. Ya, masih hati-hati ya. Oke. So far teman-teman, saya rasa banyak yang didapatkan ya hari ini ya dari sharing kita hampir 1,5 jam dengan Bu Irma ya. Oke, terakhir untuk Bu Irma, say thank you so much Bu sudah sharing hari ini Bu. Banyak pasti yang didapatkan oleh teman-teman ya dari apa yang Ibu sharingkan. Thank you so much buat Ibu ya. Selalu sehat-sehat terus Bu Irma. Semangat terus, happy terus Bu, terutama dengan misinya membangun entrepreneur womanpreneur yang luar biasa Bu, saya salut nih 15.000. Saya harus berguru sama Bu Irma ya. 10 tahun bangun womanpreneur bukan hal yang mudah dan saya yakin tuh perjuangan yang luar biasa. Hebat. Sama Mas Dedi, sehat-sehat. Thank you untuk undangannya. Sama-sama Bu Irma, saya thank you juga Bu Irma. Oke. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan Bu Irma. Thank you.